izin bertanya, Pak. Silakan. Seandainya senyawa kita campuran, Pak, jadi Ya, yang kita dapat, yang mana kita nanti docking, Pak? Yang lebih dominan atau yang mana ya? Atau dua-duanya mungkin? Misalnya di fraksi yang aktif itu ada dua senyawa. Yang mana yang di docking sebaiknya, Pak? oh Atau ya, dua-duanya? Ya, terima ya. kasih, Jadi Pak. kalau ya baik. Jadi kalau kita terapkan ke prakteknya, itu kan berarti kalau misalnya kita minum atau kita makan gitu ya, makan Iya, ekstrak atau minum ekstrak, artinya kan dua-duanya masuk tubuh kan. iya, Pak. Berarti idealnya dua-duanya kita dokengkan. Dua-duanya kita Oh, dokengkan di dalam reseptor. Reseptornya tapi bisanya satu-satu. Misalnya reseptornya ada dua itu satu-satu tapi nggak bisa bareng gitu ya. Tetapi kalau molekulnya bisa bareng. Nah, nanti rencana saya minggu apa? Jadi sekarang minggu apa? Minggu pertama, minggu tiga. kedua, minggu ketiga ya. Minggu Tiga. ketiga saya ingin buka kuliah online. Judulnya apa? Dokeng kombinasi. Jadi Oh, kayak punya Ibu tadi ada dua molekul kan? Itu iya. itu kita dongengkan ke satu reseptor, tapi ngitungnya ada khusus itu. Jadi nggak bisa Oh, terus cuma dijumlah gitu ya. Jadi misalnya dongeng pertama molekul A, dongeng kedua molekul B, terus ditambah. Nggak seperti itu. Ada apa? Ada logika yang lebih masuk akal begitu. Sehingga nanti kalau berminat nanti saya akan buka dongeng kombinasi terhadap satu reseptor ya. Jadi kombinasinya bisa dua, bisa tiga. Nah, saya akan mencontohkan yang real itu kombinasi yang ada di obat paten. Sebenarnya ada mereknya, tapi nggak saya sebut ya. Jadi ada iya. obat paten itu yang mengkombinasi eh, paracetamol dengan ibuprofen. Nah, itu Hmm, bisa kita jelaskan dengan dongeng. Ada gunanya nggak kombinasi itu? Nah, kapan itu saya sudah buka sebenarnya, sudah banyak juga pesertanya ya. Jadi di sana bisa dibuktikan bahwa kombinasi paracetamol dan ibuprofen itu sinergis. Dari segi dongeng itu, skor dongengnya kombinasi itu lebih stabil dibanding yang ter yang terstabil yaitu ibuprofen. Sehingga apa? Sehingga kombinasi itu bisa dikatakan sinergis. Kalau kombinasi sinergis artinya dosis bisa dikurangi. Kalau dosis bisa dikurangi, artinya efek samping bisa dikurangi. Jadi kesimpulannya, kombinasi ibuprofen dan paracetamol itu bisa mengurangi efek samping hepatotoksit paracetamol. Kenapa? Karena dosisnya kita kurangi, karena ada efek tadi, efek sinergis. Satu lagi, saya pernah mendokengkan kandungan dalam kencur. Nah, kandungan dalam kencur itu misalnya ada berapa, 4 atau 5 misalnya ya. Nah itu kalau di docking sendiri-sendiri itu kalah sama selekoxib. Tapi kalau kombinasi ya, kombinasi itu ada apa? Ada aturannya. Bagaimana nempelnya dari mana itu ada nanti saya buka di minggu ketiga ya. Jadi kalau kombinasi itu kandungan dalam kencur itu ternyata bisa mengalahkan selekoxib obat paten. Nah kan. Tapi kalau diminum apa sendiri-sendiri kandungannya itu nggak ada yang menang. Nah, dan itu logis ya. Dari segi logika logis bahwa seperti sapu lidi ya. Sapu lidi itu kalau cuma satu-satu untuk ngebukin kucing misalnya nggak akan apa terasa. Tapi kalau jadi sapu, nah itu untuk ngebukin kucing itu kucingnya kalau kucing nakal ini kalau nggak nakal jangan digebuk. Ini juga akan takut kan. Jadi logikanya masuk akal gitu ya. Mudah-mudahan nanti saya buka dongeng kombinasi ibuprofen paracetamol untuk satu reseptor ada yang berminat ya. Itu iya, nanti baik. bisa kita terapkan ke ekstrak-ekstrak. Biasanya kan kita bahan alam kan ekstrak kan yang kita apa konsumsi Iya. kan. Jadi nanti bisa untuk Suaranya hilang, menjelaskan. Pak. Hah? Suaranya hilang. Oh, padahal Oh, keras sudah, ya. Pak. Mungkin Ya.
Ya, gitu. Oh ya, saya naikkan. Tadi, ya baik kalau gitu. Ya, jadi sekarang kayaknya sudah ya. Jadi kita mulai dulu ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Saya mulai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi hari ini kita akan praktek ya, praktek validasi ya. Validasi. Nah, sebelumnya saya akan menampilkan apa? PowerPoint ya, PowerPoint saya. Oh, saya share screen dulu ya. Nanti lupa tidak share screen. Videonya nanti tidak ada gambar. Jadi kita akan antioksidan ya. Oh, ini nanti saya kirim ya. Saya lupa ya. Nanti saya kirim ini apa? PowerPoint-nya ya. Oh ya, kebetulan kemarin itu tadi malam itu apa? Kabel saya tertimpa ada apa? Pelepah ke kelapa ya, apa itu yang jatuh sehingga internet saya tadi malam lagi kuliah sama grupnya apa namanya BTH Tasikmalaya. Untung pas selesai ini topiknya terus timpa itu terus alhamdulillah tadi pagi sudah diperbaiki, ini bisa lagi. Nah, kelihatan ya slide saya. Kelihatan? Kelihatan Pak. Ya, baik ya. Jadi ini hubungan kualitatif. Ini kuli ya, kualitatif sebenarnya. Kok jadi kuli ya? Hubungan kualitatif uji in vitro dan in silico antioksidan ya. Nah, jadi ini backgroundnya molecular docking plan merupakan bagian kimia komputasi yang sudah terbukti ya dapat memprediksi efek suatu senyawa bahkan sebelum senyawa tersebut disintesis ya. Nah, berdasarkan penelitian saya itu ada hubungan kualitatif ya. Kualitatif ya. Jadi misalnya obat A lebih bagus dari obat B, kualitatif. Artinya nanti kalau kita uji in vivo-nya juga seperti itu ya. Jadi ada hubungan kualitatif in silico and in vivo qualitative relationship of para aminofenol analog ya. Jadi ini pernah masuk ke jurnal ya, jurnal. Jadi dalam apa? Analgetik antipiretik itu ada hubungan. Nah, bagaimana dengan antioksidan? Ada nggak hubungannya ya? Nah, di sini kita memakai enzim yang namanya peroksireduksin ya. Peroksireduksin itu adalah suatu peroksidase ya. Kalau ase-ase ini kan suatu enzim ya, yang telah diidentifikasi pada prokariot maupun eukariot. Nah, peroksireduksin 5 atau PRDX5 adalah jenis baru tioredoksin peroksidase dari mamalia yang banyak diekspresikan pada jaringan dan terdapat di mitokondria, kemudian peroksisom dan sitosol. PRDX5 telah terlibat dalam mekanisme pelindung antioksidan serta dalam transduksi sinyal dalam sel. Nah, di sini adanya ion benzoat scavenger radikal hidroksil tercatat dekat dengan sisi aktif enzim sehingga peran benzoat dalam aktivitas antioksidan digunakan sebagai pembanding. Jadi kita nanti pembandingnya adalah ion benzoat atau asam benzoat. 1HD2 adalah suatu enzim peroksidase yang mengikat ligan antioksidan. Nah, kemarin kita sudah bahas teori, jadi kalau ada enzim di sini mengikat ligan antioksidan, berarti bisa kita validasi
Terus nanti kita masukkan molekul kita, ya, seperti itu. Nah, ini nanti kita akan pakai bahan PDB 1HD2. Nah, kita akan mencoba struktur vitamin C, vitamin E, kurkumin, PGW1, tetrahidro PGW1, ya, dan data uji in vitro, ya. Jadi ada uji in vitronya. Kita akan melihat ada nggak sih hubungan. Nah, alatnya atau softwarenya Siasara Marvin. Oh, ini Copendrivenlinux ini dulu, ya, sekarang sudah diganti CMD, ya. Kita cara penelitiannya dengan validasi PDB dan dengan docking. Nah, jadi kita validasi dulu, nanti kita preparasi protein dan replikan, ya, dari 1HD2. Dan kita buat ligan, kemudian kita running, ya. Nah, running docking. Dulu masih pakai ini Copendrivenlinux, ya, sekarang pakai CMD. Dan ternyata CMD bisa digunakan untuk laptop model lama bit 32. Jadi CMD itu ternyata selain untuk bit 64 bisa juga, kalau ibu bapak masih ada laptop bit 32 masih bisa juga kita pakai untuk dengan CMD ini. Nah, ini enzimnya tadi peroksiredoxin 5 residu, ya. Nah, di sini ada ion benzoatnya. Nah, ini kalau dibuka pakai Yasara nanti seperti ini. Nah, nanti kita validasi. Nah, dulu pernah saya validasi valid begitu. Nah, kita akan lihat beberapa uji in vitro beberapa vitamin. Nah, ini beberapa data, ya. Jadi di sini ada vitamin C, ya. Itu skor dockingnya penasa teliti minus 59. Kemudian tetrahidro PGW1 itu minus 71. Nah, PGW1 minus 45, ya. Ya. Jadi di sini ada hubungan. Tadi saya katakan ada hubungan kualitatif, ya. Makin minus, makin stabil, dosisnya makin kecil. Nah, kita lihat makin kecil enggak? Nah, ternyata makin minus ini makin kecil, ya. Jadi ada hubungan. Cuma hubungannya ini masih kualitatif. Jadi belum bisa kita buat persamaan garis begitu, ya. Jadi masih kualitatif begitu. Nah, data lainnya, ini kalau dibuat grafik, ya, yang tadi vitamin C, PGV sama tetrahidro PGV1. Nah, ini kalau saya bandingkan molekul saya, ya, ini bobot molekul, ini skor docking, ini namanya AC50. Ini uji DPPH. Sebenarnya yang paling pas itu sebenarnya bukan pakai DPPH, ya, tetapi pakai enzim. Enzim pakai kit yang sesuai enzim, ya. Tetapi ternyata di sini bisa juga dihubungkan, kan, karena pada dasarnya kan efeknya kan nanti tercermin sebagai AC50, ya. Jadi memang belum pas banget, ya, metodenya. Sebenarnya yang paling pas itu membandingkannya dengan uji enzim, ya, enzim secara in vitro dengan kit gitu, ya. Kayaknya sudah ada yang jual, ya. Tetapi dengan DPPH kita coba ternyata ada korelasinya juga, ya. Jadi di sini vitamin C minus 59, HP minus 66. Ini lebih stabil, berarti dosisnya lebih kecil, ya. Nah, sekarang kalau lebih stabil lagi, ya, ini belum diuji in vitronya begitu. Nah, ini posenya nanti bisa nanti ada pertemuan tersendiri untuk melihat interaksi ligan dengan asam amino dari enzim tersebut begitu. Nah, ini yang lain lagi, ya, vitamin E, kurkumin, vitamin C. Jadi ujinya harus bareng begitu, ya. Di sini makin makin minus, ya, makin minus makin aktif, ya. Activity-nya makin kecil, ya. Nah, jadi dalam uji in vitro itu juga hendaknya pakai pembanding, ya. Saya pernah beberapa kali ikut seminar itu banyak uji in vitro itu tanpa pembanding. Jadi kita kalau tanpa pembanding itu nyimpulkannya agak susah, ya. Kalau untuk antioksidan misalnya pembandingnya vitamin C, kan jelas kita, ya. Oh, lebih bagus dari vitamin C. Oh, kurang bagus. Oh, sama bagus. Tapi kalau tanpa pembanding, pokoknya sebagai antioksidan activity yang sekian. Jadi kita nggak kurang informatif sebenarnya, dan itu
susah didukung dengan molekuler docking. Tapi kalau ada pembanding bisa kita dukung ya, sehingga seperti ini ya. Uji in vitro-nya pakai pembanding vitamin C misalnya. Oh, jelas. Berarti dockingnya juga nanti kita bandingkan, ada korelasi enggak? Ternyata ada begitu. Ya, seperti itu ya. Jadi makin negatif, kesimpulannya makin negatif skor docking, maka senyawa makin bersifat antioksidan. Berdasarkan molekuler docking plan, sifat antioksidan vitamin E itu lebih besar dibanding vitamin C, jelas ya. Jadi vitamin E itu antioksidannya lebih bagus dibanding vitamin C ya. Nah, begitu. Jadi kalau ada uji misalnya vitamin C-nya kok lebih bagus dari vitamin E, nah itu meragukan begitu ya. Nah, itu tentang teorinya seperti itu ya. Sehingga kita akan praktek. Ini saya jadikan arsip aja supaya kita bisa ngerjakan yang hari ini untuk contoh langsung ya. Ada pertanyaan sebelum kita praktek? Silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Halo? Halo? Ya, silakan. Itu pakai display ya Sarah itu ya, Pak. Sekarang. Gimana? Gimana? Nya Bagaimana, Bu? enggak. Oh iya, prakteknya sekarang ya. Sekarang kita Ya. akan praktek ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akan lanjut praktek ya. Iya, Pak. Baik, kalau gitu kita lanjutkan ya. Kita praktek. Jadi pertama kita akan menentukan folder ya, membuat folder ya. Jadi kita akan bekerja di folder sehingga ini akan saya buat baru ya. New folder ya. Akan saya buat folder ini dengan validasi ya. Jadi validasi 1HD2. Jadi pemilihan 1HD2 itu tadi ya. Karena dia ada enzim yang bisa untuk antioksidan begitu ya. 1HD2. Jadi kita bikin folder dimanapun Ibu Bapak nanti bisa bikin folder ya validasi 1HD2 begitu. Kemudian kita akan mendownload ya, download. Kita buka internet ya. Buka internet kemudian kita ke RCSB ya, RCSB ya. Nah, RCSB kemudian kita ketik kodenya. Nah, di sini. Di sini ketik kode enter serm ya. Kebetulan ini sudah ada ya 1HD2. Nah, human peroxiredoxon 5 ya, di situ. Nah, kemudian kita download ini ya, download file. Yang kita download yang PDB format ya, kita klik. Nah, sehingga di kiri bawah akan terdownload 1HD2. Ini karena saya pernah download jadi ada dalam kurung 1 ya. Kita klik kanan show in folder. Kemudian kita copy ya. Kita copy. Nah, kita taruh di tempat tadi, tempat kita bekerja tadi ya. Kita tadi bekerja di sini di antioksidan pertemuan ketiga validasi. Nah, kita taruh di sini paste ya. Kemudian kita kalau yang sudah download ada Yasara ya, ada Yasara ya. Yasara ya. Kalau punya saya Yasara ada di desktop ya. Di sana ada khusus folder komputasi,
Dan di sana banyak software yang saya taruh di sana, shortcutnya ya. Ini Yasara. Saya akan membuka Yasara. Nah, sedang loading Yasaranya. Saya cek lagi. Sedang loading. Yasaranya. Bentar, ini agak loadingnya lambat. Biasanya nanti terus banyak banget ini. Mudah-mudahan tidak ya. Tadi di komputasi. Ya, biasanya nanti pas keluar ya saranya banyak banget. Ya, Bang. Ini sebentar. Tumben ini ya saranya kok. Nanti keluarnya banyak banget nanti. Dan nunggu loading Yasara. Ini karena banyak membuka ini ya. Biasanya nanti kalau kebuka terus banyak banget itu. Bareng gitu ya kebuka. Wah ini. Rewel apa loadingnya. Nah, komputernya agak ini hang sebentar. Sambil nunggu ada, nah ini pasti banyak nanti ini. Nah ini ya caranya. Kemarin mungkin sudah ada yang lihat video saya ya, mengenal software ya. Saya ambil nah kan, ya caranya. Tadi lama banget ternyata dia munculnya banyak banget ini ya. Kasihan laptopnya nanti banyak sekali, kita kurangi dulu. Ya, kemarin di YouTube yang saya kasih linknya itu ada mengenal software ya. Jadi Yasara itu bisa untuk apa? Lihat PDB, bisa untuk preparasi. Nah, seperti ini. Yasara. Nah, kita buka ya. Kita buka PDB tadi ya dengan cara file load PDB file ya. Nah, kita tadi bekerja di D.
Ya, kemudian kalau belum ketemu, ini ada panah biru, ini diklik gitu ya, pelan-pelan ya ngekliknya. Nah, ngekliknya pelan-pelan. Ini masih belum, ini klik biru lagi. Nah, kita di 2021 saya kasih kode Z ya. Z tentang antioksidan. Nah, ini salon antioksidan. Nah, kita di pertemuan 3 divalidasi 1HD2. Nah, ini ada sedang load enzim tadi, enzim untuk menguji antioksidan tadi ya. Nah, ini ya. Bisa kelihatan ya, ini nggak boleh digerakkan ya. Jadi kalau digerakkan 3 dimensi sudah salah ya. Nah, ini banyak air ya, merah-merah ini. Ini kalau kita klik, nah ternyata ada molekul AAA3. Nah, yang terakhir itu ternyata ada BR, ada apa ini kan? Maaf, tidak Nah, kelihatan, Pak. tidak kelihatan. Bentar, yang lain kelihatan nggak ya? Bisa. Kelihatan, Eh, Pak. Terlihat, Pak. Gambar, baru kelihatan gambarnya. oh iya iya iya. Oh, antara omongan sama gambar beda ya kali. Sekarang kelihatan? Hilang. Malah hilang, Pak. Hilang lagi, Pak, hilang lagi. Yang Hilang bisa. lagi. Oh, bentar. Ini kelihatan. Sekarang kelihatan. Oh iya. Jadi kayaknya ini ya ada jeda antara di layar saya dan termonitor di peserta ya. Ya, baik kalau gitu. Ini kelihatan ya sekarang? Sudah. Ya, jadi di sini ada BR ini nggak kita perlukan, ada H2O nggak kita perlukan. Jadi ini bisa kita mol A yang ketiga, yang ke paling bawah bisa kita klik kanan, terus kita delete. Nah, sekarang airnya sudah hilang ya. Nah, sekarang tinggal ligan ya, asam benzoat tadi dan enzimnya ya. Nah, jadi bisa kita lihat dari sini mol A atas ini enzim, mol A bawah ini antioksidannya. Nah, ini karena apa? Protokol docking tadi air sudah kita hilangkan ya. Yang tidak penting kita hilangkan. Kemudian sekarang kita tambah hidrogen yaitu dengan add hydrogen all ya. Add hydrogen all. Jadi nanti kalau ganti kode PDB ini tetap berlaku ya. Jadi penghilangan air dan atom-atom yang tidak berguna, kemudian penambahan hidrogen ini berlaku ya. Nah, sekarang tampak putih-putih ini hidrogen. Nah, ini akan kita simpan sebagai Yasara objek ya, file save as Yasara objek. Nah, kodenya masih sama 1HD2 ya. Kemudian ini tempatnya jangan lupa. Nah, kita di D kalau saya. Jadi kembali ke tempat kita. Nah, di sini ada validasi. Sudah betul ya, ada folder validasi 1HD2. Nah, bintangnya ini itu diganti ya. Kalau bintangnya nggak diganti nggak mau. Jadi bintangnya dihapus, diganti 1HD2 ya. Diganti 1HD2 YOP ya, 1HD2 YOP. Nah, jadi filenya namanya YOP ya. Ini kita oke. Nah, jadi udah kita simpan bahan untuk preparasi protein dan replikan begitu. Nah, ini terus kita sekarang main-main ya, kita pencet ya. F1, F2, F3 beda-beda ya, F4 dan seterusnya. Nah, ini tampilan aja ya. Nah, sampai F berapa ini ya? Pokoknya FF. Oh, ini yang ini error karena F-nya kelebihan. Nah, begitu ya. F1 ya, nah, gitu. Sekarang boleh kita gerakkan ya. Ini yang paling kanan ini kita klik. Nah, bisa untuk gerakkan. Kalau ini liganya bisa kita buat klik kanan style ya. Stylenya stick. Ya. Nah, bisa kita warnai juga klik kanan color. Kita warnai ungu misalnya ya. Nah, jadi antioksidannya di sini ungu. Nah, seperti itu.
Nah, sekarang kita akan lanjut ya. Kita bersihkan layar ya. Jadi layarnya kita bersihkan, file new, kemudian do you really want to clear? Yes ya. Nah, sekarang sampai sini sekarang akan kita panggil ya secara objek tadi ya. Jadi file load ya secara objek yang tadi 1HD2 kita klik. Nah, kita akan preparasi protein yaitu tanpa ini ligan. Jadi ligannya kita hapus. Bisa klik kanan di sini, delete ya. Bisa lewat sini, edit delete residue ya, edit delete residue. Nah, residunya tadi base ya, kodenya base. Di sini juga base. Di sini bisa all, bisa amino acid, tidak mesti. Nah, kita coba satu-satu ya. Kalau kita coba amino acid, mau nggak dia pergi? Mau nggak mau ya. Kita ulangi lagi, edit delete residue ya, base tadi all ya. Kalau all mau nggak? Kita all. Oh mau ya. Jadi kalau all mau. Nah ini kita simpan sebagai protein mol2 ya. File save as, other file format 1HD. Nah formatnya ini kita pilih mol2 sibil ya. Jadi ini huruf abjad A B C D F G H I K L M N M. Nah jangan keliru ini ML jangan ya. Harus ada O-nya. Mol sibil. Nah ini mol sibil mol2. Nah kemudian kita bawahnya kita atur penempatan tadi ya. Kita tadi di D, kita klik D. Pelan-pelan aja. Nah ternyata kebetulan sudah di tempatnya. Kalau belum, ini ada panah biru, ini bisa diklik sampai kita ketemu tempat yang kita kehendaki. Jadi kita tadi bekerja di validasi 1HD2. Nah, bintangnya ini kita ganti. Bintangnya kita hapus, kita ganti dengan protein mol2 ya. Huruf kecil protein titik mol2. Nah, protein mol2. Jadi tipe filenya mol2 di sini ya. Kemudian kita oke. Nah, jadi kita sudah menyiapkan protein, sudah kita pisahkan. Protein itu nanti akan kita tempeli dengan asam benzoat tadi, tapi jumlahnya 10 dengan energi yang berbeda-beda. Sekarang kita hapus lagi ya, file new, kemudian yes. Nah, kemudian kita load lagi ya secara objeknya, load ya secara objek ya masih ada ini ya 1HD2 kita oke. Nah sekarang kita akan menyisakan ligannya ya sehingga enzimnya kita hapus. Nah itu bisa kita hapus dari sini bisa ya. Yang atas kan enzim kita klik kanan kita delete. Nah sehingga sekarang tinggal ligan. Ini nggak boleh digerakkan ya. Bentuknya kayak gitu biarin aja ya. Jangan digerakkan untuk melihat bentuk yang bagus. Jangan, biarin aja. Nah ini akan kita simpan file save as, other file format sama ya. Tinggal ngeklik sama dengan yang tadi. Bedanya apa? Bedanya namanya bukan protein tapi ref ligan ya. Ligan referen atau referen ligan ya. Jadi pakai huruf kecil ref underscore ligan pakai huruf kecil semua, ligan pakai D, nah, titik mol2. Nah kemudian kita oke. Nah sekarang kita bersihkan layar, file new yes. Nah sekarang kita coba kita panggil protein ya yang sudah saya buat tadi. Kita panggil ini harus mol2 sibil ya, mol2 sibil. Mol2 sibil, kemudian di sini kita panggil protein. Kemudian kita panggil replikan, load, replikan kita panggil atas jangan lupa mol sibil. Oke. Nah kita pencet F1, F2.
Nah, jadi kita sekarang boleh kita gerakkan ya. Nah, jadi punya kita seperti ini yang akan kita validasi ya. Jadi ini nanti yang replikan ini akan kita copot ya di Marvin, kita buat 10. Kemudian nanti kita running ke docking ke CMD untuk ditempelkan di sini. Nah, skor yang paling negatif biasanya kalau yang di jalan yang benar PDB-nya itu nanti langsung RMSD-nya di bawah 2. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan? Ini enzim isinya asam-asam amino ya. Ini kalau saya sorot bagian bawah. Nah, ini ada asam-asam amino kode 3 huruf ya. Jadi asam amino itu ada yang kodenya 3 huruf, ada yang 1 huruf ya. Nah, jadi alanin, prolin, isoleusin, lisin, valin, glisin, aspartat, alanin, isoleusin, prolin, alanin, valin dan seterusnya ya. Jadi ini panjang sekali ya. Nah, jadi nanti ligan itu karena bentuknya seperti ini, ligan itu ngikatnya ada asam-asam amino tertentu ya, begitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Masih bingung, Pak. Masih bingung ya. Nanti kalau lihat video ini kan terus nanti paham nanti ya. Mudah-mudahan rekamannya bagus ya. Insya Allah bagus ini kayaknya indiumnya baik-baik saja di tempat saya. Ada pertanyaan yang lain? Saya menyimak saja dulu, Pak. Ya, boleh, boleh. Halo, halo. Halo, silakan. Ya, saya Ya, silakan. download ya sarannya belum bisa, Pak. Oh, ya salahnya belum bisa. Oh ya ya. Tapi sudah ada di emailnya sudah ada. Sudah di emailnya sudah ada, cuma kok nggak ini ya? Kita cari-cari. Nanti di download dulu, terus diekstrak. Punya ekstrak kan? Punya aplikasi RAR atau zip untuk mengekstrak. Jadi kalau banyak folder itu biasanya kita ikat dalam bentuk zip atau RAR, kemudian nanti di-download dalam bentuk zip atau RAR, kemudian akan kita ekstrak. Nah, jadi kalau Ibu belum punya, Ibu mesti download aplikasi RAR atau zip, itu free biasanya. Ya. Biasanya sih kalau folder yang lain-lain mau gitu, nggak tahu ini. Saya cari-cari, kayaknya sudah berjalan downloadnya. Saya cari di mana, nggak ada ketemu Yasara. Oh ya ya, itu ada di drive. Itu jadi di program file. Kalau Ibu pernah buka itu di program file itu nanti dicari folder Yasara. Nah itu dibuka, di dalamnya ada simbol ini, ada simbol Y gitu ya, simbol Y. Nah itu baiknya di send ke desktop biar Ibu kalau kalau pengen menggunakan nggak usah install lagi. Biasanya kalau yang belum pernah setiap mau menggunakan menginstal ya. Saya kasih contoh di sini kelihatan ya. Saya ngasih contoh di C biasanya di program file. Nah punya saya ada nggak ini? Yasaranya di mana? UVWX. Nah ini Yasara. Nah ada folder Yasara seperti ini Bu. Ini hasil install biasanya. Nah terus nanti ada simbol kayak gini Yasara Exe. Nah ini yang diklik. Supaya tidak nyari-nyari, ini di send, klik kanan, send ke desktop begitu. Yasara. Nah, Yasara ini jadi ini yang dipakai. Ya, yang dipakai itu Yasara Extra. Jadi kalau yang belum pernah memang seperti itu ya. Jadi sudah menginstal terus kok hilang lagi, padahal sudah ada ya. Jadi ada di folder program file. Nanti ada folder baru namanya Yasara. Nah, di dalamnya ada simbol itu, simbol huruf E seperti ini. Nah, seperti ini. Yasara Exe ini. Nanti saya coba, Pak. Iya, iya.
Bisa Ya, harus buka apa? laptopnya kalau praktek langsung ya mestinya. Iya, iya. Nanti lihat ini dulu. Oke. Halo, Pak. Makasih. Ya, Oh, silakan. yang Makasih. saya ini download itu kan setelah dibuka ada display Yasara. Oh, berarti itu perlu Oh, oh iya. Display Yasara itu diklik-klik Bu, diinstal dulu. Itu aplikasinya. Itu nanti diinstal dulu. Yang deploy Yasara betul ya. Deploy Yasara ini, deploy Yasara Exe ini diklik-klik terus nanti akan diikutin aja, nggak pakai apa-apa itu. Nanti akan ya. hasilnya itu akan ada folder Yasara yang kuning ini. Di layar Ya, kelihatan ya Bu, ada Yasara kuning. ya, Nah ini ya, jadi kelihatan. yang deploy ini diklik-klik dulu, terus nanti di Ya. neck gitu. Nah nanti Oh, kalau udah gitu. selesai muncul Yasara ini yang folder kuning ini. Nah ini nanti dibuka, di dalamnya ada Yasara. Nah Yasara Oh, Exe ini yang sering kita pakai sehingga ini supaya Ibu tidak repot ini diklik kanan di send ke itu ke apa namanya ke desktop desktop. begitu. Ya, ya, ya. Iya, nah ini ini send ke desktop begitu biar Ya, ya. biar nanti setiap menggunakan tinggal buka Buka. desktopnya begitu. Ya betul ya. Terima kasih, Pak. Ya. Sekarang kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan buka Marvin ya. Jadi Marvin itu Marvin Bin itu kalau yang belum ngetal Marvin Bin itu yang diklik-klik nanti tinggal oke gitu next gitu ya. Terus nanti di desktop udah muncul tiga Marvin. Nah, yang akan kita pakai adalah Marvin Sket ya, Marvin Sket yang sedang saya buka ini. Ini sedang loading, sedang buka ya. Ini eh, nah ini sedang buka ini. Ini sedang Marvin Sket. Nah, ini sedang tampil di layar. Apakah kelihatan Marvin Sket saya? Oke, sudah kelihatan, Pak. Sudah, Nah, Pak. ini saya besarkan biar full. Nah, jadi kita tadi sudah nyimpan Replikan Mall 2 ya, Bu. Nah, ini akan kita buka di Marvin Sket ya. File, open, terus kita cari nyimpannya tadi di mana. Ini juga perlu latihan ya. Kalau sudah sering nanti gampang ya. Nah, ini validasi, ini bukan ini kemarin. Kita klik di sini ada panah ya. Nah, ini sudah ada nih. Kita kembali ke antioksidan ya. Antioksidannya itu di sini. Nah, ini kita open. Terus ada biru-biru kita geser. Pertemuan 3 kita klik open. Kita di validasi 1HD2, kita open. Nah, di sana tadi ada Replikan Mall 2. Nah, ini yang akan kita panggil, kita open ya. Nah, bentuknya seperti ini ya, masih tidak karuan. Nah, ini akan kita rapikan dengan cara structure ya, structure clean 2D, clean and 2D ya. Ini kita klik di sini. Nah, sekarang sudah kelihatan ya. Nah, nanti para peserta akan melihat seperti ini. Kemarin yang Stikes Bina Tunas Husada Tasikmalaya. Nah, ini kalau kita protonasi nggak berhasil. Kenapa? Karena ini masih ada garis merah. Jadi kalau ada garis merah di atom seperti O di sini, ini kalau saya coba protonasi pasti nggak mau ya. Kita coba ya. Tuh protonation measure kita pH 7,4, oke. Nah, kan inkonsisten molekul struktur ya. Structure ya. Oke. Nah,
Kenapa tadi inconsistent? Karena valensinya masih nggak benar ya, sehingga kalau ada atom dengan garis merah di bawah ya, kalau di atas nggak apa-apa. Ini di bawah itu kita klik yang garis merah O, berarti O-nya kita klik di sini. O kita klik. Kemudian kita tempelkan O di sini. Klik. Nah, sekarang garis merahnya udah hilang. Nah, sekarang baru molekulnya berada di jalan yang benar. Nah, ini kita lanjutkan tool protonation measure molecular spice. Ini untuk ke pH 7,4 pH tubuh kita. Nah, ini salah satu kelebihan Marvin ya yang kita gunakan, itu dokingnya disesuaikan dengan kondisi tubuh. Kalau di software lain misalnya Autodoc Vina itu tidak ada pengaturan pH 7,4. Jadi masing-masing software itu punya kelebihan dan kekurangan. Kemudian kita oke, minta lisensi kita oke. Nah, ini molekulnya di pH 7,4 seperti ini. Ini kita simpan sebagai klik kanan save as ya. Nah, kita simpan di folder yang sama ya, jangan lupa foldernya harus sama tempat tadi, jangan nyasar ke tetangga. Nanti kalau nyasar, ini masih di E ya. Kalau nyasar nanti nggak bisa apa. Nah, kita cari yang D ya, D open. Kemudian kita cari di tempat kita bekerja ya, di antioksidan, oke, di open. Pertemuan ketiga, jadi harus runut ya, divalidasi 1HD2 open. Nah, ini akan kita simpan sebagai ligan 2D ya. Jadi ligan 2D. Kalau tadi ref ligan moltu, sekarang kita simpan jadi ligan 2D. Jadi ligan 2 dimensi. Ligan huruf kecil ya, ligan 2 dimensi titik MRV. Jadi tipe filenya MRV ya. Ligan 2D MRV. Nah, kita save. Nah, sudah. Kemudian kita bersihkan layar, file, new, clear dash. Sampai sini ada pertanyaan? Mohon mikrofon peserta lain di mute, Pak. Ada yang Oh iya. Ada kebocoran ya, sebentar. Ada yang bocor ini. AR itu. Yang mana itu? AR. Oh, AR. Oh, tidak semua ya. AR mana AR? Oh ya, ini ada yang belum mute. Yang bocor yang mana ya? Di atas, Pak, AR di atas. Di atas ya. Jadi AR. Oh, ini AR ya. Rahman itu. Ya. Iya ini. Oh iya. Sudah? Sudah, Pak, terima kasih. Iya. Sebenarnya ada yang untuk all itu yang mana ya? Masih ada yang bocor. Ada ya. lagi yang Ada yang bocor. Yang untuk all itu sebenarnya ada yang mana ya? Untuk mute all itu sebenarnya ada ya. Masih bocor ya. Mudah-mudahan tidak ada yang bocor. Sudah ya, mudah-mudahan tidak ada yang bocor. Kita lanjut.
Nah, ya. Jadi kita tadi sampai ke ligan 2D ya. Jadi ligan 2 dimensi di pH 7,4. Nah, dari situ kita akan membuat 10 ya, 10. Kalau molekulnya susah biasanya bisa dinaikkan 20, 30 dan seterusnya. Harus dicek satu-satu. Kalau molekul yang normal biasanya 10 sudah cukup. Sehingga kita file open ya, ligan 2D. Nah, ini tadi. Validasi 1HD, ligan 2D. Nah, ini akan kita jadikan 10 ya kalau bisa. Kadang-kadang karena molekulnya sangat sederhana nggak bisa jadi 10. Akan kita lihat ini bisa nggak jadi 10. Jadi tool conformir kita buat 10 ya, mudah-mudahan mau. Kalau nggak seadanya ya. Karena molekulnya sangat sederhana ya. Ada berapa ya ini? Molekulnya cuma ada 2 ya kayaknya. Nggak apa-apa ya. Nah, jadi karena molekulnya terlalu sederhana, ini akan kita save ya. Ya, kemudian ke D ya, ke D, ke yang antioksidan. Antioksidan di pertemuan 3 divalidasi. Nah, ini ada panah, ada segitiga, kita klik ya. Kita cari triposmol2 ya. Jadi tipe file mol2 ya, bintang titik mol2. Nah, tadi kita sudah punya protein sama replikan ya, kelihatan. Nah, yang ini kita simpan sebagai ligan mol2 ya, ligan titik mol2. Nah, kemudian kita save ya, kita save. Nah, kita sudah selesai preparasinya ya. Tinggal mendocking ya, tinggal mendokingkan ya. Sebelum lebih jauh, Pak, ada Ya, bertanya. silakan. Tadi kok Silakan. yang kedua ada 2 itu berarti apanya yang beda, Pak? Konformasinya Oh gitu. ya, yang Bisa beda tadi energinya ya, energinya beda. Jadi molekulnya sama, saya ulang ya. Molekulnya sama, yang beda energinya. Tadi sebenarnya kita pengen 10, tapi karena molekulnya sangat sederhana, itu dia nggak bisa ya. Cuma bisanya 2 ya. Jadi tadi kan open ya. Kita kembali ke sini. Ini karena molekulnya sangat sederhana, sehingga tidak bisa banyak ya. Kalau molekul kita nanti banyaknya, kok ya betul, antioksidan ya. Tadi itu pertemuan ketiga ya. Antioksidan pertemuan 3 validasi. Ya, jadi itu ligan 2D ini tadi. Nah, ini dikonformir minta 10 ya. Minta 10 tapi keluarnya nggak 10 karena terlalu sederhana ya. Minta lisensi kita oke. Nah, ini cuma 2, jadinya cuma 2 ya. Karena sederhana. Jadi ini molekulnya sama, bedanya energi. Yang ini kan berapa ini 18, yang ini beda koma saja ya. Atau malah sama ini ya. Malah sama ya. Nah, ya, karena molekulnya sangat sederhana ya. Begitu. Kalau yang molekulnya yang tidak sangat sederhana itu bisa jadi 10, 20 dan seterusnya ya. Nah, begitu. Ada lagi pertanyaan? Selamat malam, Pak. Selamat malam, silakan. Tadi Bapak bilang semakin banyak semakin bagus. Berarti kalau kita docking molekul yang sederhana kemungkinan besar dapat kurang bagus, Pak ya. Berarti harus ligan yang lebih rumit berarti. Atau seperti apa, Pak, logikanya? Jadi maksud saya tergantung molekulnya. Molekulnya karena ini molekulnya sederhana jadi tidak bisa banyak konformasi begitu ya. Karena molekulnya cuma inti bensin sama COOH, jadi nggak bisa banyak inti bensin kan otomatis nggak konformasinya nggak ada ya, cuma COOH juga, jadi
Jadi maksud saya untuk tergantung molekulnya begitu loh. Kebetulan ini molekulnya sangat simpel sehingga nggak bisa banyak konformasi begitu. Oke. Oh, ya, oke Pak. Ya, ya. Nanti kalau molekul kita bisa karena misalnya vitamin C dan sebagainya. Karena banyak yang bisa bisa konformasinya bisa banyak gitu ya. Misalnya antara ikatan bisa diputar. Kalau ini tadi benzen otomatis nggak bisa apa-apa ya benzen. Terus COH juga COH. Jadi makanya terbatas sekali di sini begitu. Halo Pak. Begitu? Ya, planar ya. Iya, planar ya, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Jadi kita akan bekerja di validasi ini ya. Tadi kan saya bikin ini arsip saya ya. Kita malam ini bikin validasi 1HD2. Nah, di sini itu kita sudah punya yang akan kita dokengkan itu ligand MOL2 ini ya. Protein MOL2 dan sama replikan. Ini untuk validasi 3 itu. Nah, sekarang tinggal softwarenya. Softwarenya kita ambil dari yang saya kirim itu ya. Yang saya kirim itu yang paling penting adalah ini di sini nggak ada ya, sebentar. Ini saya harus nyari tempat lain ya, tempat lain anti COVID. Jadi saya perlu CMD ya, nanti sudah saya kirim itu CMD, kemudian Ming ya, kemudian PC4PYP sama plan. Nah, 4 ini yang akan kita pakai untuk ngedokeng ya, untuk ngedokeng. Di antioksidan, teman 3 validasi. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan. Jadi kalau kita mau ngedokeng itu di sini punya CMD harus kita taruh di folder ini. CMD Ming WM10.dll PC4PYPTXT plan exe. Nah, itu softwarenya ada 4. Kemudian bahan yang kita dokeng ligand MOL2, ref ligand sama protein. Nah, situ. Udah. Kita akan running. Ada pertanyaan sebelum saya running? Tadi ngambilnya di mana tuh Pak? Kalau yang peserta yang saya kirim email software Moldoc namanya. Oh, yang Software Moldoc ya. Di berarti itu harus software Moldoc diekstrak, nanti ada CMD, ada plan, ada itu Ming dan sebagainya. Jadi ini nggak perlu diinstal ya, yang CMD, kemudian Ming, PC, plan, jadi nggak diinstal, cuma ditaruh aja di situ begitu. Oh, berarti harus naruh di dalam satu folder Pak ya? Betul, betul. Nah, kemarin ada yang kelas satunya kan, Pak, plannya nggak bisa dibuka. Oh, memang nggak untuk dibuka, cuma ditaruh aja di situ, nungguin aja. Nanti yang akan bekerja CMD-nya, CMD exe yang akan bekerja. Kalau yang plan itu duduk manis saja di situ gitu ya. Di folder makanya itu di sini ya. Maksudnya tetap di folder itu harus dalam satu folder biar bisa bekerja begitu ya Pak ya? Betul, harus dalam satu folder ya. Terus harus dalam satu folder. Terus aturan penamaannya itu harus dipatuhi Pak ya, ada bintang dan sebagainya. Betul. Itu ada catatannya nggak Pak biar tidak lupa memberi nama-nama ya, itu? Jadi yang jelas bintang itu harus diganti ya. Kayak tadi kan pas nyimpan kan ada bintang terus titik, bintangnya harus diganti. Kalau bintangnya nggak diganti itu nggak bisa disimpan. Misalnya bintangnya lupa menghapus, itu nanti otomatis nggak bisa disimpan begitu. Nah, jadi untuk yang untuk yang baru ikut saya itu harus nurut gitu ya. Ada itu peserta yang begini, pesertanya itu kreatif gitu ya. Dia begini, Pak, protein saya tahu protein saya itu suatu enzim apa gitu ya. Jadi dia ganti proteinnya, dia ganti misalnya beta laktamase atau apa kayak pokoknya nama enzim gitu kan. Terus liganya juga dia ganti, terus dia running, Pak kok saya nggak jalan, ya nggak jalan kan programnya namanya plan.
protein, ligan, enzim. Ya. Jadi semua protein, semua reseptor, semua enzim itu disebut protein. Semua obat kita sebut ligan. Nah, nanti kalau peserta sudah paham ya, kalau sudah paham boleh mengganti, tapi codingnya juga harus diganti. Nah, codingnya itu kan masih di coding itu ya. Jadi kayak di sini ya, PC4PYP ini coding ini. Kalau saya buka, ini langsung bukanya dalam bentuk ini notepad. Nah, ini ada Iya, maksudnya ini. coding. Nah, coding. Nah, ini ada maksudnya ini kan. Nah, di sini ada codingnya. Scoring function and search setting, scoring function dan seterusnya. Input protein, file protein mol2. Jadi nanti kalau Anda mau ganti, itu proteinnya di sini juga harus diganti nama enzim, dan itu menurut saya repot ya. Kalau saya lebih senang mengikuti format yang ada, baru penamaan folder baru kita namakan. Misalnya tadi validasi 1HD2 atau misalnya uji, misalnya uji molekul ya, misalnya molekul saya algetika underscore 1HD2. Artinya apa? Artinya algetika yang saya dokengkan terhadap enzim dengan kode 1HD2. Jadi informatis foldernya itu lebih bagus dibanding kalau saya ganti ini. Nanti tiap dokeng saya ganti ngabisin waktu ya. Misalnya saya sekarang mendokeng peroxidoksin, saya ganti proteinnya. Besok lagi saya dokeng siklooksigenase 2, saya ganti lagi. Nah, nanti habis waktu di situ ya. Jadi mendingan seperti ini, tapi foldernya yang kita namain beda-beda begitu ya. Nah, di sini ini yang format cetakannya adalah PC4PYP. Nah, ya, dengan binding site center dan radius tertentu. Nah, nanti akan kita buat sendiri karena kode kita 1HD2, nanti PC-nya 1HD2 juga, dan binding site center dan radius juga sesuai dengan punyanya 1HD2 begitu. Ada lagi pertanyaan? Dan saya pikir karena saya jujur saya itu tidak ahli coding ya, jadi saya mengambil program yang nggak ribet gitu. Saya ikut Autodoc Vina, itu kayaknya kok codingnya banyak ya, saya pusing. Jadi saya setia dengan plan yang simple dan sudah menghasilkan paten begitu. Baik, kita lanjut. Nah, masih kelihatan ya layarnya. Jadi CMDX ini kalau misalnya macet ya, itu ada yang macet tidak mau dibuka, itu di program file itu dicari CMD bawaan dari laptop, terus nanti di copy di tempat ini ya, di copy di tempat ini, tapi jangan di replace tapi disandingkan. Nah, nanti ada dua CMD, nanti dibuka, nanti mau itu ya. Nah, kita coba ini. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau yang normal seperti ini jalan. Kemudian akan kita mulai runningnya dengan cara kita ketik. Nah, tadi kan di situ ada plan, makanya kita ketik plan ya, plan. Nah, plannya huruf kecil. Nah, plan pakai S. Tadi ada di situ. Nanti dia sudah connect gitu ya. Plan, kemudian spasi, strip ya, mode bind. Ya, mode bind, spasi ref, underscore ligan, titik mol2, spasi 5 itu bahasa Linux protein, titik mol2. Nah, jadi kira-kira artinya kira-kira kita memerintahkan software plan ya untuk mengikatkan ya mode, untuk mengikatkan ref ligan dengan protein ya. Itu nanti kelihatan binding site centernya. Nah, kita enter ya, bismillah. Nah, di sini ya. Nah, ini kelebihannya ya. Jadi untuk kode yang sama itu siapapun dengan laptop apapun yang memenuhi syarat itu akan memberikan calculated binding site ya. Binding site center dan radius akan sama. Nah, ini kelebihannya ya. Kemarin yang peserta Mas Algi itu berbulan-bulan katanya stres, katanya
saya docking pakai Autodoc Vina, dosen saya kok beda-beda. Kenapa? Karena bikin boxnya beda. Ya, kalau dengan Plan tidak ya, siapapun dengan kode yang sama, bahkan dengan laptop yang berbeda, itu tetap sama bending center dan radio. Sehingga ini kita copy ya, ya, Ctrl C ya. Kita buka tadi ya. Yang PC 4PYP kita buka. Nah, kita ganti ini binding set center dan radiusnya kita ganti Ctrl V. Nah, sekarang udah jadi punya 1 2 sehingga filenya kita simpan save as ya. Save as. Nah, jadi namanya bukan lagi 4PYP tapi 1HD2 ya. Dengan supaya seragam dengan huruf kecil ya. 1HD2. Nah, artinya apa? Artinya 1HD2 itu kode. Kode PDB-nya .txt. Ya. Kemudian kita save. Ya, kita save. Nah, kemudian kita tutup. Kemudian kita lanjut yang tadi. Tadi masih kebuka CMD-nya ini ya, hitam ini. Nah, ya. Terus kita lanjutkan plan. Kita tolong plan, strip, spasi, strip, mode screen ya. Screen-nya pakai double E, PC underscore 1HD2 titik TXT ya. Enter. Nah, ini running ya, running. Nah, tadi cuma ada 2 ya. Cuma ada 2 ya. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita simpulkan CD huruf kecil spasi reset ya, reset hasil reset. Enter more spasi base ranking titik CSV enter. Nah, cuma ada 2 ya. Nah, cuma ada 2 dengan skor yang tadi, yang satunya beda koma ya, minus 56, 96, yang satunya 97 ya. Ya, cuma beda dikit sekali ya. Nah, hampir sama. Bisa kita tutup. Nah, dari yang tadi kita bisa menyimpulkan bahwa yang bagus yang pertama ya. Sehingga yang akan kita sandingkan itu yang pertama ini tadi ya. Tadi kan yang pertama 97 tadi ya. Sehingga ini kita apa? Kita copy, kemudian kita balik, kita sandingkan dengan Refligan untuk mencari RMSD. Jadi nanti kita buka Yasara akan membandingkan Refligan dengan ini. Konformasi yang ini begitu. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi kita sudah selesai ini dockingnya. Tinggal mencari RMSD dengan Yasara. Halo Pak. Ya, silakan. Pak, mohon maaf Pak, saya masih belum menemukan plan saya itu di mana ya Pak? Oh, plannya belum nemukan ya. Baik, kalau gitu, kalau plan kan kecil ya, bisa saya kirim di grup ya. Ya, kalau plan dan yang lain itu kecil, coba saya kembali ke ini ke WA ya. Mungkin saya kirim di WA mungkin bisa karena kecil kok kalau plan itu ya. Sebenarnya di software Moldoc itu kalau diekstrak banyak ini, banyak apa namanya, banyak software ya. Saya membuka WhatsApp kelihatan ya, sedang muter-muter.
Oh, ini apa? Oh, ada yang susah tadi ya. Oh, tapi sudah mungkin ya tadi ya. Ya, jadi yang kontaknya yang atas itu ya, yang Skype-nya. Coba saya kirim ya, plan-nya lewat sini ya, saya kirim. Ya, silakan. Ya, bertanya Pak, Silakan. eh, hasilnya scoringnya berapa ya Pak? Minus 56. Ya, pertama itu saya dapat minus 56,95. Terus Ya, yang kedua 56,97. iya. Nggak masalah itu ya. Jadi beda-beda Nggak mas- koma tidak masalah ya. Nah, ini mungkin bisa ya. Jadi saya kirim di WA ya. CMD, Ming, PC, Plan ya. Kelihatannya bisa diambil di sini ya. Sudah terkirim di grup ya. Kalau yang susah menemukan apa softwarenya tadi ya. Ada lagi pertanyaan sebelum saya cari RMSD? Izin bertanya Pak, Ya, silakan. ya apakah boleh kalau kita menggunakan software lain selain Yasara untuk preparasi proteinnya Pak? Mungkin saja bisa. Yang penting apa bentuknya nanti protein moltu sama replikan ya. Oh iya ya. Ya. Pakai software apa? Eh, Discovery Studio atau Chimera? Oh ya, silakan. Ya, Bisa dicoba nanti ya. ya. Baik, kalau gitu kita lanjutkan ya. Kita cari RMSD, file, load, ya, other file format. Jangan lupa ini multisibil ya. Jangan ML ya, tapi MOL ya, MOL sibil mol. Ya, kemudian tadi di D, kemudian ini karena belum, ini ada apa? Panah biru ke kiri, kita klik. Belum, kita panah lagi klik ya. Klik ya sampai kita menemukan folder tempat kita bekerja yaitu antioksidan, antioksidan. Layarnya enggak muncul, Pak. Oh, layarnya nggak muncul. Oh, entar. Yang lain muncul enggak ya? Muncul. Ya, Sudah, Pak. sudah ya. Antioksidan ini. Pertemuan ketiga, validasi 1HD2. Nah, kita akan meload replikan ya. Sekali lagi nggak boleh digerakkan ya. Jadi pada saat kita bekerja, nanti kalau sudah selesai boleh. Kalau sekarang jangan ya. Replikan sudah terload. Kemudian yang terbaik tadi, terstabil, yang punya Mas tadi, minus 56,97 ya. Itu kalau di tempat saya itu yang pertama. Jadi yang ini. Kita oke. Nah, ya. Kemudian kita edit, kita hilangkan delete hidrogen ya, delete hidrogen. Nah, kemudian kita buat stick ya, view style scan stick. Nah, ini dari samping ya. Kita warnai, replikan kita warnai color merah misalnya. Yang satu kita warnai color kuning. Nah, ya.
Kita cari RMSD-nya, analisis RMSD molekul ya. Klik bagian atas, all oke. Klik bagian bawah, all oke. Centangnya kita hilangin yang atas, centangin hilangin semua, yang bawah kita pindah ke molekul. Kemudian kita oke. Nah, itu RMSD-nya 1,9046 ya. Di bawah 2 ya. Jadi masih bisa ya. 1,9046. Nah, kalau misalnya mau di ini juga bisa ya. Ini kalau mau disimpan, simpan dulu ya, supaya kita simpan dulu aja, biar aman nanti. Kita print screen-nya kita simpan untuk bukti RMSD ya. Tapi bentuk yang bagus nanti akan kita cari biar enak gitu ya. Jadi biar enak. Nah, itu ya. 1,9046. Nanti bisa kita perbaiki gambarnya ya. Ini yang aslinya dulu kita simpan ya. Save as, JPG. Kita simpan di tempat kita bekerja ya. Dua di antioksidan ya, antioksidan. Ini. Antioksidan di pertemuan 3 divalidasi 1HD2 ya. Ya, kita simpan sebagai RMSD ya. RMSD 1HD2 ya, konformasi pertama sama dengan 0,19 1 ya titik bukan 0 titik tapi 1 koma ya. 1,9046 angstrom. Nah, jadi ini juga bisa disimpan file save as ya secara scan ya, biar tidak lari ya. Jangan sampai seperti kasus anti COVID ya, lari. Udah valid itu besoknya saya panggil udah lari-lari dia. Untung saya ikat ya. Kita ikat di sini ya. Di validasi kita ikat RMSD ya. RMSD 1HD2 informasi 1 ya sama dengan 1 titik berapa tadi 9046 ya tadi 04. Nah, sekarang kita coba supaya enak. Kayak gini kan nggak enak ya. Coba kita geser. Nah, biar kelihatan gitu ya. Nah, kayaknya kalau kita hitung juga tetap sama ya RMSD-nya. Karena ini kan sudah terikat ya. Jadi tetap sama ya. Jadi kalau kita hitung lagi analisis RMSD molekul ya. Insya Allah tetap sama. Karena yang dihitung kan jaraknya ya. Bukan XYZ-nya ya. Nah, jadi tetap sama. Ya kan? Sama kan? Ya. Jadi boleh memakai yang ini ya, biar enak. Kalau tadi kan nggak kelihatan. Kalau ini kan kelihatan ya.
1,9046. Padahal berimpet ya. Ya, biasanya kalau berimpet itu 0, ini kok 1, ya ya. Tapi perhitungannya kan dia yang hitung ya. Ya, jadi ini bisa apa namanya? Bisa dirubah yang tadi ya, biar enak gitu ya. Kalau tadi kan nggak kelihatan berimpet jadinya. Nah, bisa kita pastekan. Nah, jadi ini kita save as. Nah, yang tadi ya. Mau kita timpa atau tidak ya. Kalau tidak ditimpa ya ini yang apa namanya? Yang dipakai ya, fake. Nah, begitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan kalau ada pertanyaan, kita memvalidasi 1 HD2. Nah, sehingga nanti kita tinggal menguji. Kalau punya molekul kita uji nanti. Ini skornya kayaknya rendah ya, jadi enak ya. Mudah dilampaui ini. Tadi molekul saya aja bisa melebihi ini sebagai antioksidan. Nanti bisa kita cek vitamin C-nya berapa begitu ya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Jadi nanti pada waktu mendocking tinggal mengganti ligannya. Replikan kita sudah punya, protein sudah punya, software-nya sudah ada. Jadi yang paling memakan waktu sebenarnya di validasi ya. Kalau sudah tervalidasi, dockingnya enak sekali, tinggal molekul kita di running ya. Bisa sambil tiduran. Ada pertanyaan? Silahkan. Saya belum ini Pak. Belum ya. Ya, otak ini kecil. Aduh. Harus perlu dilatih dan dibaca dulu. Ya, betul. Yang saya kasih link itu banyak ya. Jadi beberapa kuliah saya upload di YouTube. Ada yang validasi, ada yang mengenal software, ada yang mendesain macam-macam ya. Jadi nanti mungkin kalau sering lihat itu sudah paham begitu Iya. Jadi kalau kita sudah punya validasi itu enak ya, seperti nanti punya Bu Puspa ya. Nanti karena saya sudah banyak validasi anti kanker, nanti tinggal cepat itu sebenarnya. Tinggal running aja Yang lama adalah kita memvalidasi reseptor tadi. Kalau sudah tervalidasi, kebetulan saya ada beberapa dulu pernah bantu Prof. Edi ya, kerjasama internasional dengan Jepang. Itu saya banyak sekali mendokengkan ya, mungkin 300-an. Jadi ada beberapa koleksi reseptor yang sudah tervalidasi begitu ya. Yang pengalaman yang tidak terlupakan itu begini. Jadi waktu itu sudah jam 4 ya, jam kantor di UGM itu jam 4 pulang gitu ya. Nah kebetulan Prof. Edi ini nyuruh anak buahnya, kalau nggak salah dari Universitas Jember ya, Mbak Endah Jadi Mbak Endah itu bilang ke saya, Pak, ini Pak Edi minta didokeng kan ini Pak. Terus kapan saya bilang gitu, kan jamnya sudah jam 4 mau pulang. Sekarang Pak, sekarang. Iya. Prof. Edi sekarang di bandara Pak, saya disuruh nyusulkan hasil dokeng Bapak katanya. Waduh,
Akhirnya saya kerjakan ya, saya kerjakan gitu. Udah selesai diantar. Kemudian singkat cerita Prof Edi presentasi doking ya yang saya hasilkan nanti. Terus lapor bahwa wah saya presentasi doking di Jepang sana orang manggut-manggut, wah kayaknya menarik ya, mereka manggut-manggut gitu ya. Kemudian suatu saat saya cek gitu ya, saya cek, doking saya ternyata salah ya. Jadi saya mau menggambar OH karena buru-buru itu kebalik, harusnya ke kanan ke kiri atau sebaliknya gitu ya. Jadi dalam doking kalau kita gambar kebalik gitu udah masalah ya. OH-nya harusnya ke kanan, kok kita gambar ke kiri, sudah salah itu ya. Jadi saya ternyata salah gambarnya itu ya. Nah, ya orang Jepang nggak tahu ya kalau saya salah. Jadi salah pun manggut-manggut gitu ya. Jadi tidak semua di sana juga ngerti gitu ya. Jadi yang tahu adalah kita sebenarnya. Kita yang tahu apa. Kecuali kalau orang itu menyelidik gitu ya. Nah, begitu. Jadi ada beberapa pengalaman saya yang ada yang salah masuk jurnal, ada yang karena ulah mahasiswa saya, ada yang karena buru-buru, dokingnya salah gambar ya. Nah, seperti itu. Akhirnya saya betulkan juga begitu. Ada pertanyaan? Silahkan. Pak izin bertanya, berarti harus validasi dulu Pak reseptornya baru bisa doking gitu nggak Pak? Betul ya. Jadi validasi. Jadi yang paling penting itu kita validasi seperti tadi ya. Jadi memilih reseptor dulu. Memilih reseptornya harus benar. Kalau salah nanti ya salah ya. Kalau sudah memilih reseptor yang benar, kodenya harus benar. Halo? Berarti kalau nggak valid berarti harus diulang lagi gitu nggak Pak? Iya. Kalau nggak valid pengalaman saya bisa saya naikkan konformernya. Tadi 10 saya naikkan jadi 20. Yang 6LU7 yang untuk anti COVID-19 itu tidak bisa 10 nggak valid, terus saya naikkan konformasinya menjadi 20. Kemudian harus kita cek satu-satu. Nah ini bedanya. Kalau 10 sudah bagus, yang paling rendah langsung valid. Tapi kalau 10 nggak valid, itu kita coba satu-satu. Tidak hanya yang terstabil, tapi yang lain, yang 9, kita coba juga satu-satu. Seperti kasus buku saya yang desain antibiotik itu sebenarnya bukan yang terstabil, yang tervalidasi. Saya coba satu-satu, ternyata ada beberapa konformasi, mungkin ada 4 yang bisa memenuhi syarat untuk valid. Nah, sehingga langkahnya pertama kalau kita memvalidasi ambil skor yang terendah. Tadi kebetulan valid. Kalau misalnya tidak, dicobain satu-satu. Kalau dicobain satu-satu ada yang valid, itu bisa kita ambil. Tapi kalau tidak, kita naikkan jadi 20. Nah, pada saat 20 ini harus dicoba satu-satu karena tidak mungkin yang terstabil langsung baik. Jadi itu yang bikin capek ya. Jadi harus coba satu-satu, RMSD-nya berapa. Nah, yang kasus anti-COVID itu. Bahkan yang lucu lagi, yang di anti-COVID itu, dari 20 konformir itu ada 2 ya, saya masih ingat yang saya lakukan. Konfirmasi 2 dan 19 itu valid ya, di bawah 2. Untungnya saya ikat ya, jadi saya selesai doking dari malam gini sampai besok siang, baru selesai, terus saya lanjutkan, ada yang valid 2, saya ikat. Nah, setelah berapa jam itu saya cek yang valid tadi, yang tidak saya ikat itu keluyuran, tidak positif itu aja. Nah untungnya saya ikat, jadi saya punya bukti. Ini loh valid kerjaan saya. Kalau nggak saya ikat, saya nggak punya bukti bahwa pernah valid. Nah itu memang suatu misteri ya. Itu karena saya belum pernah menjumpai nyimpan molekul kok dia gerak. Baru di N3 ligan natif dari 6LU7. Itu baru pertama kali. Saya juga heran tuh. Molekulnya kemarin begini kok sekarang begitu, kok nggak valid. Untungnya saya ikat. Bagi saya memang selama ini saya meyakini itu molekul itu benda hidup ya, benda hidup. Jadi ya bagi saya sebenarnya nggak mustahil ya, karena molekul benda hidup bisa gerak dong. Karena ada spektra infrared ya, antara atom itu ada gerakan pegas, ada gerakan puntir ya, vibrasi, ada apa begitu ya. Tapi kalau teman saya bilang itu program Pak Hari yang error, enggak, program saya baik-baik aja kok.
saya pakai docking yang lain juga normal, saya bilang itu. Ya itu ya. Pengalaman saya baru pertama kali nyimpan molekul, besoknya berubah pose. Ada pertanyaan? Ya, terima kasih Pak. Ya. Maaf Pak, Pak. mau yang lain? Ya, maaf silakan. Pak, bertanya Ya. Pak. Tadi Ya. maksudnya yang divalidkan itu ligan kan Pak ya, bukan reseptor ya? Betul, betul. Ya, tadi soalnya ligan. Terus tadi waktu ngambil di RCSB itu itu di gambarnya di copy klik kanan itu Pak ya? Itu saya ketinggalan tadi. Waktu pertama kali. Download. Pertama kali di download dulu ya, di download. Jadi kalau kita klik kanan gitu, yang di sini nih ya, saya ulang. RCSB ORG itu Pak. Untuk struktur 1 HD2 aja. Ya. 1 HD2 ini? Ya, yang pertama kali itu Pak, yang dari ya, itu klik kanan ya Pak ya? Di sini, di download file. Download file. File itu klik kiri, kemudian diklik kiri yang PDB format. Kita download ini. Klik kiri Jadi ini klik kiri di download. Kemudian di PDB format ini di double klik. Bagaimana? Kursornya di tidak kelihatan soalnya dari layar. Mungkin klik kirinya di mana Pak? Iya. Klik kirinya di ini, di segitiga download file. Di segitiga download file ada putih segitiga, kelihatan? Segitiga. Mungkin saya belum kelihatan. Bingung saya. Lihat di kelihatan. Kalau kursor Bapak enggak kelihatan. Oh ya itu ya, di kanan. Kelihatan ya, padahal sudah kelihatan Pak. Sudah segitiga. Kalau downloadnya file kelihatan. Download file terlihat. Ya, terlihat Pak, terlihat. Nah, di download file itu sebelah kanannya ada segitiga putih. Itu diklik kiri. Itu diklik kiri, nanti kalau praktek mungkin jelas ya. Diklik kiri, kemudian nanti tampak di baris kedua itu PDB format. Itu yang di double klik kiri untuk download. PDB format. Iya, jadi jangan PDB format dalam kurung GS. Karena ada PDB format, ada FASTA sequence. Jadi pertama yang kelihatan di sini FASTA sequence, kemudian PDB format, kemudian PDB format dalam kurung GZ. Nah, yang kita download yang PDB format. Nanti mungkin pas nengok videonya nanti malah kelihatan mungkin tadi. Iya Pak. Nanti dia download langsung tersimpan di mana Pak nanti? Nanti tersimpan di folder downloadan kita, yaitu di tempat download kita. Itu bisa di kiri bawah terlihat 1HD2 itu bisa diklik kanan nanti. Diklik kanan terus show in folder. Nah, nanti kita akan diarahkan ke folder downloadan itu. Ya. Nah, ada lagi? Pak, pertanyaan lagi. Itu itu download tadi itu langsung sampai ligannya Pak ya? Oh ya. Ya itu nanti isinya enzim sama ligannya sudah satu paket ya. Nah, ligannya itu masuknya apakah dia berinteraksi di sisi aktif enzim atau di bagian dia sebagai pengaturan atau inhibitor seperti itu atau bagaimana ini? Di mana bisa dilihat itu Pak? Sebagai inhibitor itu. Oh, sebagai inhibitor Pak ya? Inhibitor ya, betul. Sebagai inhibitor. Nanti itu bisa dilihat di leak plot sama di Vimol ya. Kalau mau saya perlihatkan bisa di sini ya. Itu maksudnya inhibitor yang paling terbaik itu ya? Begitu Pak ya? Inhibitor yang ada di kode itu, kode PDB itu. Kode PDB kadang-kadang lebih dari satu. Kebetulan ini contoh aja begitu. Oh iya. Kayak misalnya kayak enzim siklooksigenase 2 itu banyak yang membedakan ligannya. Ada yang ligannya asam arakidonat, ada yang ligannya SC58, ada yang ligannya selikoksib,
ada yang ligannya yang lain lagi. Nah, kita memilih itu harus valid kan. Kenapa saya tidak memilih asam arakidonaat? Karena saya pernah nyoba nggak valid. Jadi kalau saya pakai ya nggak berguna begitu ya. Atau kenapa saya nggak memilih yang lain? Nah itu kalau itu tergantung kita. Yang penting yang kita pilih itu enzimnya benar dan valid. Nah kalau ligannya itu sebenarnya nomor 2. Kalau bisa mengambil yang ligannya itu ya nggak jauh beda dengan ligan kita gitu. Kalau jauh, nah itu agak susah kita menandingin gitu ya. Kayak misalnya yang 6LU7 itu ligannya N3 itu molekulnya gede. Kalau molekul saya paksakan di situ ya paling kalah gitu ya. Gitu. Jadi apa trik-triknya seperti itu. Maksudnya dari segi struktur ada kesamaan mirip gitu Pak ya? Tidak ya, jauh. paling nggak besarnya. Nggak usah Besarnya. mirip, besarnya aja. Nggak usah mirip. Kalau mirip nggak Molekulnya ya? perlu mirip ya. Oh iya. Ya, Terima kasih. karena pernah nyoba ya 6LU7 itu ligan pembandingnya itu besar. Nah molekul saya yang mau saya uji kan lebih kecil, jelas kalah. Interaksi asam amino jelas kalah kan. Tapi kalau yang 3E9S yang tengah itu saya bisa melampaui. Desain saya bisa mengalahkan referen begitu. Jadi itu apa trik-trik untuk mendesain molekul ya. Untuk meyakinkan audien bahwa molekul saya bagus dibanding replikan begitu. Ada pertanyaan lagi? Halo, izin bertanya Pak. Silakan. Ini Pak, tadi kan kalau misalnya harus sesuai antara ligan dan enzimnya gitu ya, harus sesuai besarnya. Maksud besarnya itu dari ukuran strukturnya atau berat molekulnya, itu yang belum dari apanya itu? Dari strukturnya. Dari strukturnya. Gitu ya. Ya. Berarti paling tidak ya mendekati itu ya, artinya yang kita apa namanya itu Pak, yang di antara ligan dengan enzimnya itu gitu ya Pak. Ya betul, seperti saya contohkan tadi ya, kalau untuk anti COVID itu kan salah satunya ada 6LU7, ada 3E9S. Nah, ligan di situ yang 6LU7 saya tengok besar, yang 3E9S itu cuma 3 inti bensin sejenis gitulah. Nah, sehingga punya saya kalau saya desainkan yang 3E9S bisa menang. Tapi kalau yang 6L7 kalah gitu ya. Ya, begitu. Ya. Saya pernah ikut webinarnya UNER ya, yang penemuan obat dengan 6LU7. Sayangnya saya nanya struktur rahasia katanya. Saya nanya sebelum saya nanya presenternya udah bilang, tapi jangan nyana struktur ya Pak, ini rahasia loh, rahasia. Jadi saya nggak tahu desainnya UNER kayak apa gitu ya. Ada lagi? Mudah-mudahan nanti rekamannya jelas, suaranya bisa untuk pembelajaran begitu. Untuk ininya berarti sudah sudah tersedia ya Pak, masing-masing enzim apa, ligan apa yang kita perlukan itu sudah tersedia gitu ya Pak? Betul. Kebanyakan sudah tersedia di Protein Data Bank itu. Ya. Pak, nah, izin obat bertanya. Itu, ya silakan. Ya, kan tadi katanya sudah tersedia antara enzim dan ligan. Kalau kita mau misalnya untuk reseptor untuk antioksidan kan banyak Pak. Iya. Itu gimana, berdasarkan apa? Maaf nih Pak, mesti. Iya, bisa. Ini kan hanya contoh ya, hanya contoh. Nah, itu bisa di searching misalnya molecular docking antioksidan misalnya. Nanti kan banyak jurnal. Nanti jurnalnya itu kan menyebut PDB. Nah, nanti bisa kita coba itu PDB-nya di jurnal itu bisa kita coba. Nah, tapi harus valid ya, karena kan yang bikin jurnal dengan kita kan software-nya beda.
Jadi bisa jadi misalnya di jurnalnya mereka itu valid, tapi di kita nggak valid karena beda software. Makanya harus kita validasi juga ya. Iya. Ya, terima kasih Pak. Iya, gitu ya. Jadi biasanya banyak itu ya. Tapi harus hati-hati juga karena pernah juga ya ini kode PDB-nya kok kayaknya nggak bagus, kayaknya salah ya. Tapi udah terlanjur masuk jurnal ya. Jadi kita kalau milih jurnal juga harus hati-hati ya, karena tidak semua di jurnal itu mesti benar ya. Ya. Oh ya, saya lupa. Nanti saya carikan yang jurnal tentang minyak kayu putih anti COVID itu ya. Saya nggak setuju dengan pernyataan bahwa kayu putih untuk anti COVID berdasarkan jurnal itu. Datanya dia nggak membandingkan dengan ligand referen, kok bisa ngomong aktif gitu ya. Nanti saya carikan, saya share nanti ke grup. Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya lagi Pak. Silakan. Tadi dikatakan ada, saya sih menyimak aja Pak, ada 10 konformer, 20 konformer yang untuk validasi ligan itu Pak, itu otomatis pilih 10 atau kita buat strukturnya Pak, konformer? Oh, tinggal tinggal milih 10 apa 20? 10, 20 begitu. Iya, yang diatur tinggal angkanya Bu. Kalau biasanya standarnya atau defaultnya itu 10. Kalau kita pengen 15 bisa, pengen 20 bisa, tinggal ngatur angkanya tadi yang di apa? Iya. Jadi nggak usah kita gambar lagi, sudah apa? Sudah itu. Sudah softwarenya ya. Ya, terima kasih Pak. Iya. Pak, pertanyaan lagi Pak. Silakan. Tadi maksudnya hanya 2 itu hubungannya dengan pilih 10, 20 itu? Tadi kan konformasinya hanya 2. Itu bagaimana Pak? Iya. Kita sebenarnya miliknya 10, tapi karena molekulnya terlalu sederhana, dia nggak bisa membuat 10. Bisanya cuma 2 tadi ya. Untungnya 2 itu sudah valid. Kalau enggak ya kita tinggalkan, kita ganti kode begitu. Oh iya. Berarti ya, tidak jadi tergantung. Karena molekulnya sangat sederhana ya, hanya inti bensin. Inti bensin itu kan nggak bisa diapa-apain ya, sudah segitu ya. Tapi kalau nanti kita kasih contoh vitamin C misalnya ya, nanti mungkin di pertemuan hari Senin ya, nanti kita akan lihat beberapa akan kita dokengkan ya. Misalnya vitamin C, quercetin, nanti kita ambil molekulnya dari PubChem ya, biar kita sambil latihan menggunakan canonical smile begitu. Ada lagi pertanyaan? Pak, tadi kan katanya yang dari konformiri itu kan dipilih ngisinya 10, tapi yang keluar 2. Nah, dari 2 itu ternyata yang pertama paling bagus gitu ya Pak? Iya, betul. Yang pertama tadi kan minus, walaupun selisihnya sedikit ya. Yang pertama kan minus 56.97, yang satunya 96 ya. Apakah ada kaitannya ini, misalnya kalau semakin minus semakin bagus gitu ya Pak? Iya, betul. Jadi semakin minus semakin bagus. Waktu kita kuliah tentang ya. Berarti pemilihannya itu juga tertentu gitu ya Pak, berdasarkan datanya itu. Betul, yang paling minus. Nanti kalau misalnya ada 10, itu yang diambil yang paling minus. Yang paling minus yang akan kita tes RMSD-nya dengan refligan. Biasanya kalau molekulnya baik-baik saja itu yang terendah di antara 10 itu sudah paling bagus RMSD-nya begitu. Terima kasih Pak. Iya. Ini kebetulan molekulnya sangat sederhana ya, asam benzoat, sehingga konformasinya hanya 2 ya. Kalau molekulnya misalnya kurkumin itu bisa 10, 20, bahkan bisa lebih begitu. Ada lagi pertanyaan? Nah, saya masih bingung ini. Tadi Gimana? berarti yang asam benzoat itu sebagai replikan Pak ya? Iya betul, sebagai replikan.
Nanti sebagai ligand referensi di enzim peroksidase tadi, peroksisom tadi ya. Artinya tadi sudah berhasil di docking gitu ya, bahwa dia Sudah validasi tadi, validasi. Kita belum mendocking, kita belum menguji molekul, kita baru memilih enzim sama ligand, yaitu kode PDB. Jadi kita istilahnya tadi kita memvalidasi kode PDB. Untuk hari Senin kita akan menguji. Nah, karena sudah valid, kita bisa menguji, bisa naruh molekul kita di enzim tersebut. Nah, kalau Ibu punya enzim, punya molekul, nanti bisa kita taruh ya. Kayak punya Puspa ya. Nanti bisa kita taruh di sana. Kira-kira skodoknya berapa? Bisa. Berarti belum mendocking ini Pak ya, baru Belum, baru validasi. Memvalidasi antioksidan. Itu dilihat dari apanya tadi RMSD-nya ya. Betul, betul. Nah, nanti kita kalau menguji antioksidan, kita nggak ngomong RMSD lagi, tapi yang kita omongin skor docking. Tadi skor docking yang RMSD bagus kan minus 56,97. Nah, nanti kalau kita punya molekul skornya minus 60. Oh, berarti sudah bisa jadi antioksidan. Karena lebih stabil dari referen ligand minus 56 tadi kan. Jadi kalau kita punya skor minus 60, berarti sudah bisa jadi antioksidan begitu. Iya Pak, makasih. Ya, yang lain ada lagi? Yang paling lama itu mencari reseptor dan validasi ya. Satu lagi Pak, silakan. Kalau mau mencari reseptor dan ligandnya di PDB itu, terutama reseptornya dulu ya Pak ya. Searchingnya itu berarti misalnya. Oh iya, jadi searchingnya bisa dengan kata kunci ya. Bisa dengan kata kunci saya tunjukkan di sini ya. Misalnya RSPD. Nah, di sini kan ada, kelihatan nggak ini? Saya buka PDB. Ya, sudah. Ya. Jadi misalnya di sini saya nggak tahu kodenya. Misalnya saya masukkan COX-2 misalnya ya. COX-2 ya. Enzim COX-2 misalnya ya. Nah, terus kita mau searching misalnya. Nah, di sini kan banyak ya. Nah, tadi kan saya searching COX-2. Ternyata ada di sini bla 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 ya. Ada 3 OLT, ada 3 OLU ya, ekstrak struktur dari arakidonoil, gliserol dan seterusnya ya. Nah, jadi contohnya seperti itu dengan kata kunci ya. Nah, nanti terus kita pilih. Nah, ini ada 1PXX, ini kristal struktur of diklofenak ya. Terhadap siklooksigenase active site of COX-2. Nah, jadi ini diklofenak ya, diklofenak anti radang. Ya, ini ada Ada ininya, ada PDB-nya di sana. Nah, sehingga kita bisa pakai nanti, bisa pakai untuk latihan ini ya. Untuk latihan anti radang di mana referennya adalah diklofenak di sini ya, diklofenak. Nah, molekul saya bisa saya bandingkan dengan diklofenak ini kira-kira bagaimana. Nah, di sini yang perlu diketahui, ligandnya ada 4 unik ya. Nah, ada hemoglobin. Nah, jangan keliru, ini bukan ligand yang kita maksud ya. Ada DIF ya, diklorfenil benzen asetik ya. Ya. Ada NAG bukan ya. BOK bukan ya. Jadi diklofenaknya kelihatannya yang ini ya. Yang DIF ini ya. Ada CL-nya di sini. Nah, ini diklofenak ini ya. Nah, seperti itu contohnya.
Situ. Ada pertanyaan lagi? Nah, masih 1 menit lagi. Kalau ada pertanyaan silahkan. Mudah-mudahan nanti rekamannya bagus ya. Silakan, ada yang bertanya? Ada berapa pesertanya? 14, 15, 16, 17. Ada yang sakit kepala tadi, Mas Teguh ya. Mas Teguh ada yang sakit kepala tidak ikut, mudah-mudahan nanti bisa dengar rekamannya ya. Bagaimana? Ya mau latihan Tidak dulu. ada? Ya. Baik, kalau tidak ada, karena waktunya habis Terima kita kasih. akhiri ya. Kalau ada masih pertanyaan silakan. Masih ada enggak? Masih di ini Kalau apa? mungkin sambil menunggu Pak, yang di data tadi itu di RSBC itu berarti hasil struktur antara ligan dengan protein reseptornya itu ditentukan strukturnya bersamaan ya Pak ya, dari Ya, kristal jadi tadi milnya. itu Ya. jadi singkatnya begini. Tadi kan ada enzim ya, ada enzim yang berperan untuk antioksidan. Kemudian di sana kan ada apa? Sudah ada ligannya kan, ya. Nah, terus itu kan mau kita pakai pembanding. Nah, untuk bisa pakai pembanding, ligan itu harus kita validasi. Caranya, ligan itu kita copot, harus kita kembalikan. Bisa balik enggak? Oh, ternyata bisa balik. Buktinya RMSD-nya di bawah 2, kan begitu. Berarti kalau sudah bisa balik, berarti kita bisa pakai dong enzim tersebut untuk menguji in silico molekul kita. Sehingga di hari Senin kita akan menguji molekul yang lain, akan kita masukkan di situ. Skor dopingnya berapa? Akan kita bandingkan dengan asam benzoat tadi sebagai ligan referen begitu. Kalau misalnya tidak valid ya tidak bisa. Nah, ada beberapa seminar itu RMSD-nya 4, 10. Yang nggak valid itu nggak ada gunanya sebenarnya ya. Nah, begitu ya. Halo Pak, Ya. RMSD itu yang paling baik itu yang di bawah berapa itu Pak? Di bawah 2. Oh, di bawah 2. Ya, di bawah 2 itu sudah valid ya. Itu kesepakatan bahwa yang disebut valid itu di bawah 2. Ya. Tentu saja makin ke bawah makin bagus sebenarnya ya, tapi yang penting valid itu ya. Karena di sana yang penting itu valid ya. Jadi tidak harus mendekati 0 ya. Kalau 0 malah nggak mungkin itu ya. Pernah ada RMSD-nya 0, saya nggak percaya, jangan-jangan dia salah begitu ya. Karena nggak mungkin 0 itu ya. Kita ngambil sesuatu, terus ditaruh di situ lagi, kok bisa sama persis 3 dimensi? Nggak mungkin itu. Secara logika nggak akan mungkin ya. Saya duduk di kursi, saya berdiri, saya pengen duduk lagi. Pasti geser walaupun 0, berapa. Nggak mungkin kok semuanya jadi tepat ya. Bahkan misalnya yang bentuknya enak, misalnya batu bata. Kita ambil batu bata, kita taruh lagi di tempat situ. Saya yakin nggak bisa sama persis, pasti ada geser walaupun 0,0000 berapa. Begitu. Ada lagi? Ya, jadi dalam dongeng pertama validasi ya. Validasi itu adalah memvalidasi software kita dengan kode PDB itu matching enggak. Orang lain bisa jadi pakai software yang lain matching, tapi software kita harus kita uji valid enggak. Bisa memvalidasi kode PDB itu tidak. Ya. Kalau bisa berarti kita bisa melanjutkan uji molekul kita yang lain begitu. Oke. Ada yang sedang nulis? Nanti kalau sudah tahu enak ya belajar dongeng itu ya. Ya, jadi apa? Nanti kalau sudah tahu nanti ketagihan itu ya, nggak terasa itu ya.
Apalagi kita nengok enzim bisa kita putar-putar, bisa kita pelototin. Zaman kuliah saya dulu nggak ada itu ya. Saya masuk kuliah tahun 79 itu kalau belajar reseptor adalah makromolekul. Makromolekul itu kayak apa ya? Zaman SMA dulu mungkin pakai bakso ya, bakso ditusuk-tusuk itu untuk demo misalnya etana, metana. Oh ini ada C, ini ada H, terus pakai bakso. Nah kalau bentuknya makromolekul kayak enzim, dulu kan kita hanya membayangkan. Kalau sekarang enggak, sekarang kita bisa pakai software, bisa kita pelototin, bisa kita komputasi, bisa kita lihat interaksinya ya. Jadi lebih menarik begitu. Baik kalau gitu. Ya, nanti kalau sudah latihan, kalau ada pertanyaan silakan ya. Nanti kan bisa Kalau, Pak, ya. ini bertanya kalau misalnya menemukan Oh, masalah silakan. setelah Bisa, pertemuan, silakan. ya bisa ya Pak ya. Silakan, bisa. Nanti masuk ke grup atau japri bisa ya. Ya. Ya begitu ya. Baik kalau gitu, kalau tidak ada untuk malam ini kita akhiri ya. Nanti kita ketemu lagi akan mendongengkan vitamin C dan lain-lain nanti hari apa? Hari Senin ya. Ya. Hari Senin ya. Terima Baik kasih. saya. Ya sama-sama ya. Alhamdulillah kita sudah pertemuan ketiga. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Saya akhiri alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, amin. Selamat malam semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima Ya, kasih. mari ya.